Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore semuanya. Baik, kita lanjutkan lagi masih tentang regresi linear. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan regresi linear ini untuk estimasi pada model ARX ya. Model ARX ini model dinamik yang biasa digunakan dalam dunia otomasi atau teknik kendali ya. Tapi nanti kalian juga bisa menggunakannya dalam untuk beberapa persoalan di bidang engineering ataupun sosial. Ciri khasnya itu adalah dia punya input yang bisa kita manipulasi kayak gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan pengendali, kalau di dunia otomatis itu akan sangat cocok ya, karena input ini nanti akan jadi sebagai variabel yang mempengaruhi kepada keluaran ke sana ya. Dan nanti juga akan kita lihat ya bagaimana dengan formula least square ini model ARX ini bisa kita estimasi parameternya dengan menggunakan data eksperimen ya, data input output ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas penggunaan least square ini pada estimasi model statik non-linear, dan juga pekan lalu kita membahas estimasi untuk model FIR ya, model FIR. Model FIR ini cirinya itu nanti di matriks regresi kita hanya butuh memasukkan data inputnya saja, ya, data inputnya saja. Terus kemudian dari model FIR ini biasanya menggunakan jumlah parameter yang cukup banyak ya, bisa belasan ataupun puluhan. Nah, sekarang kita akan menggunakan model ARX atau Regressive Exogenous, atau kalau di bidang telekomunikasi itu namanya model Infinite Impulse Response. Ya, kebalikan dari FIR di sini. Ya, Infinite Impulse Response. Nah, perbedaan dari kedua model ini adalah kalau model IR ini kita hanya membutuhkan tidak terlalu banyak parameter nantinya dalam model, ya, karena nanti dalam model itu kita bisa, dia akan merepresentasikan ya dinamika dari sistem itu dalam sebuah fungsi alih, ya, di mana dalam fungsi alih ini akan punya dua buah polinom, ya, polinom penyebut dan pembilang ya. Kalau pembilang itu nanti akar-akarnya kita sebut sebagai zero, sementara untuk yang penyebutnya akar dari polinom ini kita namakan kutub atau poles ya, poles gitu. Jadi apa namanya, dia nanti akan menentukan apa namanya, dinamika dari sistem. Nah, ini saya lagi ada di kampus nih, perlengkapan kuliahnya ada di rumah semuanya karena tadi mau pulang cepet itu keburu hujan. Saya nggak tahu ini bisa dipakai nggak ya pennya nih. Kalau enggak ya udah, berarti saya ngomong aja, Re. Sebentar. Jika digunakan, ya masih bisa sih. Oke, masih bisa lah. Masih mending. Misalnya pennya, ini pennya laptop, tapi kalau digunakan buat kuliah kurang nyaman. Jadi model ARX ini dia akan punya dua buah polinom ya. Bapak Ibu semua ciri khasnya itu nanti. Ya, jadi polinom A sama B ya. Jadi ini polinom dua-duanya. Akar dari polinom A kita sebut sebagai tadi ya, poles. Yang kalau sebagai poles itu kalau berpegang sih. Nah, ini ya. Akar dari polinom A ini kita sebut sebagai poles ya. Akar kita sebut sebagai ya, atau kutub-kutub. Sementara akar di polinom B kita sebut sebagai zeros.
0. Pos ini nanti kalau di bidang discrete, ya, bidang Z, kita berikan simbolnya X gitu. 0 ini simbolnya lingkaran. Ya, jadi kalau dalam bidang Z, kita gambarkan di sini bidang kompleks ya. Discrete itu bidang Z. Nanti kalau di waktu kontinu ada bidang S namanya. Ya, untuk yang pakai transformasi Laplace. Terus nanti ada bidang J omega kalau kita menggunakan transformasi Fourier. Gitu. Nah, discrete itu khusus menggunakan bidang Z di sana. Nah, letak polnya itu dan 0 akan diletakkan dalam bidang tersebut ya. Umpama kalau sebuah sistem itu punya 2 buah pol sini yang agak positif real dan 1 buah 0 di sini ya, 1 buah 0. Untuk sebuah sistem yang kausal, sistem kausal itu dia terdefinisi hanya pada waktu positif ya, waktu positif gitu. Di waktu pas negatifnya, jadi kalau dia punya harga awal itu sama dengan sering disebut sebagai sama dengan 0 gitu ya. Ya, nanti dalam praktek 0 itu nanti harus diimbangi dengan titik setimbangnya ya, titik setimbangnya. Jadi kalau untuk yang sistem kausal respon sistem itu didefinisikan pada waktu positif. Nah, jadi sistem ini punya dinamika dan punya respon waktu nantinya yang karakteristiknya ditentukan oleh letak polnya tadi, ya letak polsnya gitu ya, letak kutubnya, bukan zeronya. Zero berpengaruh terhadap respon juga, tapi lebih pengaruh dari poles ini yang lebih berpengaruh, dan juga poles ini nanti akan menentukan kestabilan sistem, apakah ya stabil atau tidak stabil. Ya, contoh sistem yang tidak stabil saya pernah sebutkan ya, kayak seperti inverted pendulum, ya kan? Itu sistem yang tidak stabil ya, karena kalau kita kasih gangguan dikit aja maka dia akan menyimpang ya, keluar dari titik setimbangnya. Ya, terus kemudian dinamika dari pesawat terbang juga didesain tidak stabil. Ya, jadi kalau yang bisa mengendarinya itu adalah merupakan pilot yang punya jam terbang tinggi kayak gitu ya. Terus kemudian misil ya, itu juga termasuk yang punya gerak yang tidak stabil ya, jadi susah nanti kan untuk di tracking gitu ya, untuk yang di track gitu. Nah, kestabilan ini ditentukan dari ini, dari dari poles di sini ya. Kalau di permasalahan sosial yang nggak stabil apa ya, ya biasanya kalau yang dikaitkan dengan pengaruh kejiwaan kali ya. Ya, kalau ya lagi sensi atau suasana hatinya tidak stabil istilahnya gitu, dia akan berubah ya, karakternya bisa berubah. Atau ada orang yang punya penyakit skizofrenia ya, yang punya 2 karakter yang berbeda, jadi tidak bisa pindah-pindah itu karakternya. Kadang lembut, nanti suatu saat dia bisa jadi pemarah gitu. Nah, kalau di bidang engineering seperti itu ya, contoh-contoh dari sebuah sistem yang punya respon stabil. Nah, jadi nanti bagaimana kita bisa memodelkan atau menentukan nilai parameter dari polinom A sama polinom B di sini dengan menggunakan formula least square ya. Jadi kalau secara umum, kalau sistem ini kita buat ya dalam ini adalah persamaan model ARX-nya, atau kalau dibuat dalam fungsi keluaran ya. Jadi ini B dari Z-1. Nah, ini kalau pakai pen ini agak susah ya. Buka ya, ini noise-nya. Buka, pindah lagi. Sensitif pakai ini. Noise nah gitu. Nah, jadi kalau digambarkan ini
inputnya ya, bukan sistemnya B per A ya, Z-nya tidak saya gambarkan. Nanti dia juga dipengaruhi oleh noise di sini ya, ini saling menjebakkan ya. Nanti keluaran sistem sebenarnya dengan noise. Nanti yang terbaca pada sensor adalah ini keluaran, ya, keluarannya ini. Ya. Nah, jadi kalau apa namanya A ini kita uraikan ya, ini 1 tambah A1 sampai dengan N Z pangkat ini N ini K. Kalau B-nya itu adalah B1 Z pangkat BN Z pangkat ya. Jadi bentuk model prediktor yang kita bisa buat ya, itu adalah bentuknya seperti ini ya. Prediksi keluaran ya, estimasi keluaran adalah dia merupakan fungsi dari keluaran sebelumnya dan input sebelumnya di sini ya. One step predictor of dynamic order N sini. Nah, kalau kita majukan waktunya ini ya, satu waktu ke depan yang YK menjadi Y ke 1 ya, yang YK-1 menjadi YK ya, terus sampai dengan AN Y N ya, terus ditambahnya ditambah B1 UK-1 sekarang jadi UK ya, sampai dengan yang BN N plus 1 ya. Jadi kalau kita lihat fungsi dari YK plus 1 di sini ya kan, YK sampai dengan YK-1 ini datanya bisa kita peroleh semuanya ya. YK itu kan data keluaran yang saat ini, UK juga sama ya, bisa kita peroleh pada saat ini juga. Yang sisanya itu merupakan data yang lampau di situ ya, data yang lampau. Jadi model ini bisa kita gunakan untuk memprediksi sebenarnya, prediksi keluaran satu langkah ke depan ya, dengan menggunakan data yang ada sekarang ya. Jumlah prediksinya yang ke depan itu cuma satu langkah doang, satu langkah ke depan ya. Nanti ada beberapa metode ya, metode yang bisa menggunakan prediksi multi step ahead ya, sepanjang horizon jadinya ya. Kita bisa memprediksi keluaran itu beberapa langkah ke depan ya, seperti kalau kita mengendarai mobil kayak gitu ya. Posisi sekarang di sini kita melihat data ya, data ke depan. Di sini di depan itu ada lampu merah ya, kemudian ada pedestrian juga, mobil di depan kita ya, marka jalan, kemudian motor-motor dan sebagainya ya. Dengan kecepatan sekarang ini kita bisa memprediksi ya, posisi mobil kita nantinya 1 detik ke depan, 2 detik ya. Ya, kalau pengambilan datanya per detik ya, kalau pengambilan datanya 2 detik, tiap 2 detik kan kita bisa memprediksi berapa posisi kita yang mobil kita itu beberapa waktu ke depan di sana. Nah, itu penting itu nantinya buat aksi ya, kalau dalam mengendalikan mobil gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba di depan ada obstacle itu, ya tentu saja apa yang kita lakukan di sini. Ya, mulai dari lepas gas ya, lepas gas atau pelan-pelan itu mengerem ya, pelan-pelan mengerem ya, pelan-pelan mengerem sambil nanti posisi steeringnya itu akan kita ubah ya kan, bukan lurus ya, tapi kan harus kita lakukan sedikit menyimpang gitu ya, menyimpang untuk menghindari obstacle yang tiba-tiba jatuh gitu ya. Ya kan bisa kalau ada truk itu memuat muatan tiba-tiba dia jatuh ya, jadi itu akan menghalangi ya kendaraan di belakangnya ya. Jadi kalau kendaraan bergerak dengan kecepatan cepat itu ya, dia harus bisa menghindari ya obstacle yang tiba-tiba muncul di sana ya. Nah, itu
bisa kita lakukan prediksi posisi kita itu beberapa langkah ke depan. Ya, tapi dengan menggunakan konsep yang lain ya, ini kita tidak membahas di situ. Dengan model ini, dengan model ARX ya, kita bisa memprediksi keluaran itu satu langkah ke depan. Ya, kalau yang tadi multi-step biasanya menggunakan model state space ya, bisa nggak pakai ini, pakai model fungsialis seperti ini ya, bisa ya, bisa. Jadi selama itu nanti diimplementasikan kayak untuk yang jenis pengendali ya, yang disebut sebagai model predictive control, ini bisa ya kita gunakan untuk model ini bisa kita gunakan untuk memprediksi keluaran itu beberapa langkah ke depan, multi step ahead ya. Ya, bahkan dengan teknik itu bisa juga memprediksi inputnya ya untuk beberapa langkah ke depan. Ya, kita bisa nanti memprediksi berapa torsi ya, torsi yang mesti diberikan ya, atau gaya pada remnya, gaya rem yang mesti dilakukan di sana, itu bisa kita lakukan juga. Ya, jadi biasanya kalau untuk yang fungsi prediksi itu akan menggunakan model, ya, menggunakan model dinamik gitu nantinya. Ya kan, kalau kita lihat di sini, ini kan tergantung waktunya di sini. Ya, jadi model prediksi itu harus berbasis pada data yang available, ya, yang data yang sekarang dan ke belakang. Ya, itu kan kayak mobil seperti kayak gitu juga ya. Kita nanti melakukan prediksi posisi kita, ya, input untuk yang braking atau gas itu, ya, dengan lihat set point di depan, terus juga posisi ya, posisi dengan data yang di belakang kita ya. Atau kalau kita pengen pindah ke marka jalan itu kan lihat data di spion ya gitu. Ya. Terus ada yang posisi kaca ya, kecil di tengah, kaca di tengah gitu. Ya. Jadi di sini bentuk model saya biasa ini pakai pen tablet, jadi ngetiknya di sini tulisnya. Bentuk model prediksinya YK plus 1 di sini. Nah, ini dari data yang sekarang dan keluaran sebelumnya ya. K sekarang hingga ya. Ya. Jadi kalau digambarkan ini nanti ini bentuk modelnya dan prediksi keluaran satu langkah ke depannya YK satu ya. Ya. Sering dinotasikan prediksi satu langkah ke depan yang dihitung pada saat sekarang. Jadi di sini nanti ada data-datanya, data Y dan U yang sebelumnya kayak gitu. Ya, jadi kalau ya Y sebelumnya di sini. Jadi nanti kalau kita punya ada YK, sinyalika data, nah, agar dapat YK min 1 berarti harus di delay kan? Delay di sini jadi Y. Ya, jadi terus kalau pengen menggunakan YK min 2 mesti di delay 2 kali ya. Ya, ini dalam prakteknya operator delay merupakan memori jadinya. Jadi YK min 2. Jadi setiap sebuah sinyal itu masuk kita masukkan ke dalam operator delay berarti kan tertunda dia, disimpan nanti kemudian digunakan. Ya tertunda ya. Ya. Nah sama di sini. Jadi kalau kita lihat di sini bentuk persamaan errornya ya, prediction errornya itu biasanya selisih antara data sistem dikurangi dengan model di sini. Nah, kita lihat di sini modelnya seperti ini. Ya. Y dan B per A ya. Ini Z pangkat min 1 nya saya nggak tulis ya.
Gitu. Bentuknya seperti ini jadinya. Nah, kita lihat YK dikalikan dengan ini kan B per A upah. Ya, terus ini min per A EK. Yang bagian ini bisa kita hilangkan ya, karena kan kita membentuk sebuah prediktor berarti menggunakan data yang ada, yaitu UK di sana. UK. Modelnya ini, ya, modelnya di sini. Nah, kita lihat di sini hubungan antara parameter dari model. B itu kan polinom, A juga polinom di sana. Jadi hubungannya dia tidak linear antara polinom B dengan A. Ya, Mas ini membentuk hubungan yang non-linear di sini. Nah, ketika hubungan antar parameternya tidak linear, ya, maka kita tidak bisa menggunakan formula least square ya untuk 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 menghasilkan untuk menggunakan formula least square di sini. Jadi strateginya adalah kita pecah nih, kita pecah antara polinom B dengan A, ya kan? B itu kan biasanya terhubung dengan U ya, sementara A itu terhubung dengan keluaran. Jadi kita pecah di sini. Ya, kita pecah ya. Jadi yang kita sebut sebagai kesalahan prediksinya ini. Ya, sekarang epsilon K adalah YK ya, Z pangkat 1 saya hapus ya. Enggak saya tulis, bukan dihapus. Kurang BUK. Oh, ini kan sama dengan ini kan 1 tambah A1. Ini saya harus selesai jam 5 di sini karena mau dikunci. Apa ya? Sampai dengan AN Z pangkat min N itu nantinya. Iya kah? Nah, terus ini dikurangi ya kan? 1 Z pangkat 1 N Z ini buka. Nanti dikalikan ya sinyal Y sama U-nya itu dengan polinom. YK dengan 1 berarti nanti dapat YK. Ya, YK yang nanti ada operator delay, berarti dia akan tertunda kan? Tertunda di situ. Tertunda, sehingga nanti bentuk persamaan kesalahan prediksinya itu akan menjadi ini. Nah, ya, minus ya, minus A1Y ya, dikurang terus sampai dengan minus AN Y. Ya, terus berarti ini plus ya, plus B1 kali ya, sampai dengan N bukan min N itu. Nah, jadi yang dalam kurung ini adalah merupakan bentuk keluaran yang diestimasi. Ya, keluaran estimasi di sini. Ya, kalau kita lihat di sini dalam persamaan kesalahan estimasi ya, dalam persamaan epsilon di sini hubungan antar parameter yang dicari ya, A1 sampai AN, terus dengan B1 sampai dengan BN, itu semuanya punya hubungan yang linear. Ya, kalau selama dalam persamaan estimasi itu, kesalahan estimasi itu punya hubungan yang linear antara parameter, maka kita bisa menggunakan least square di sini. Ya, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan square. Jadi nanti yang dipakai waktu pas memasukkan data ya pada matriks regresi itulah ini kan data ya ini data dari keluaran. Nah sebaliknya ya kalau ini kita pengen selesaikan seperti ini juga bisa ya, di mana hubungan antara parameter di polinom A dengan B itu adalah tidak linear ya, cuman kita tidak bisa menggunakan formula least square.
ini harus diselesaikan secara teknik optimasi. Yang teknik optimasi yang pernah kita pelajari di situ, gradient method, ya, quasi Newton, ini bisa dipakai untuk nanti apa namanya menyelesaikan permasalahan optimasi di sini. Ya, kan ini epsilon k, bentuk cost functionnya merupakan kuadratik ya, kuadrat dari kesalahan kan, kuadrat kesalahan. Jadi nanti kita bentuknya dalam bentuk kuadratik dan nanti diselesaikan secara teknik optimasi. Ya, kalau skemanya seperti ini, ya, jadi bisa dua cara ya. Kita bisa menyelesaikannya secara ini pakai formula least square, simple formulanya, ya, simple formulanya, atau bisa pakai cara teknik optimasi, ya, yang tadi, ya, yang tadi. Oke. Nah, teknik ini disebut sebagai equation error method. Ya, dalam metode kesalahan estimasi ya, persamaan kesalahan estimasi tersebut, hubungan antara parameter yang dicari itu adalah harus linear dia, agar nanti bisa diselesaikan dengan metode di sini. Ya, jadi perhitungan akan simple karena kita bisa menggunakan formula least square yang sederhana. Ya, yang bentuk hubungan antar parameternya adalah ya linear, ya, sehingga nanti bentuk loss function kuadratiknya bisa kita menemukan. Solusinya adalah merupakan sebuah closed solution yang tadi ya, formula square yang bisa kita peroleh di sini. Ya, walaupun teknik ini, metode ini sangat simple ya, tapi ya ada beberapa kelemahan yang dimiliki ya. Salah satunya dia sensitif terhadap noise nantinya, ya. Dan nanti bisa kita lihat juga ya, ada beberapa karakteristik yang estimator yang diharapkan itu bisa dapat tidak tercapai dengan menggunakan teknik di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada contoh proses order 1 yang kita gunakan pada estimasi model FIR kemarin. Ya, order 1 di sini. Nah, sekarang kita menggunakan model ARX-nya. Jadi sebenarnya bentuk modelnya udah mirip kan? Udah mirip. Antara model sistem dengan model yang kita pakai itu sudah sama ya. Ya, sama-sama fungsi alih di sini. Nah, kita bisa tahu nantinya ya bagaimana kualitas hasil estimasi. Ya, estimator ini bagus atau enggak ya? Nah, ini gampang ya. Tinggal bandingkan nanti antara nilai hasil estimasi dengan nilai parameter sebenarnya. Karena bentuk modelnya sudah sama. Ya, kalau yang kemarin kan beda ya. Sistemnya itu sebenarnya di-generate oleh model fungsi alih, tapi estimasi menggunakan model FIR. Ya, nggak masalah kalau modelnya berbeda. Ya, berbeda nggak masalah gitu. Ya, yang penting dia harus bisa meniru kan, meniru keluaran sistem di sini. Nah, jadi ini bisa enak. Nanti akan kita lihat ya bagaimana pengaruh kehadiran noise di sini ya terhadap kualitas estimasi ya. Jadi kita akan bisa tahu bagaimana kualitas model yang dihasilkan oleh formula least square di sini. Nanti akan kita lihat pengaruh noise-nya itu untuk yang datanya yang korup ya, sorry, mana ini, taruh hang dulu deh. Dan jadi stop. Nah, ya, ini
berfungsi lagi ya. Nanti kita lihat bagaimana kalau datanya itu corrupted ya. Jadi noise-nya punya varians yang besar dibandingkan kalau noise-nya itu punya apa namanya variansi yang kecil situ varians. Nah ini simulasi untuk generate data ya dari sini sampai sini ya, sampai sini. Jadi kalau yang noise-nya 1% kita simpan di sini ya, di Y01, noise-nya 10% kita simpan di Y10. Jadi kita punya 2 set data di situ. Ya, data inputnya sama, ya sebuah sinyal PRBS ya, pseudo random binary sinyal. Ya. Nah ini kalau di list ini pakai toolbox-nya MATLAB ya, jadi pakai ARX ya, sama kita menggunakan untuk yang model FIR kemarin. Ya, cuman di sini bedanya adalah pada waktu pas kita men-set struktur model, ya, yang pertama ini NA jumlah parameter A di polinom A, NB itu jumlah parameter di B, ya kan di order 1. Jadi cuma masing-masing satu dan terakhir ini time delay. Time delay-nya itu dimulai dari satu step waktu di situ. Ya, defaultnya satu di situ. Ya, hampir sebagian besar model transient itu ya punya time delay minimal 1 untuk yang model discrete ya. Ya, nanti jangan disamakan dengan model continue ya. Kalau model continue ada pure time delay, itu agak beda. Ya. Nah ini kita menggunakan datanya beda, struktur modelnya sama ya, sama-sama order 1. Yang ini yang pertama kita menggunakan data yang relatif ini ya, tidak terkontaminasi oleh noise ya. Nah yang kedua baru yang banyak noise-nya di sini. Ya, hasilnya disimpan di theta ARX01 dan ARX10. Dari hasil estimasinya ya kita ini apa namanya simulasikan keluarannya ya, inputnya sama. Nanti kan kita bandingkan ya antara hasil simulasi, hasil estimasi ya, estimasi model dengan data nantinya. Lantas kita juga bisa menggunakan input lain kayak seperti step untuk menguji ya model tersebut dibandingkan dengan sistem sebenarnya. Ya, nanti disimpan di STP yang sistem seperti ini STP 0 ya, yang 10% data noise-nya 10% di STP 10. Baru kemudian kita plot. Ya, kita plot di sini. Nah, baru kita plot. Oke. Nah, jadi kalau dihasilkan ya, di plot ya, atas ini adalah perbandingan antara keluaran model dengan data. Untuk yang noise-nya 1%, yang di bawah itu kalau untuk yang datanya corrupted tadi, agak corrupted ya. Ya, jadi kita lihat pengaruh noise itu sangat tinggi ya untuk estimasi pada model dengan menggunakan least square di sini. Ya, jadi model bisa apa namanya dengan baik ya bisa meniru keluaran sistem sebenarnya itu ya kalau datanya itu adalah cukup baik ya, cukup baik di sini dengan arti kata noise-nya harus kecil ya. Jadi imbasnya apa ya kalau sangat tergantung kepada apa namanya kualitas dari data, maka waktu pas kita menyediakan alat ukurnya ya, alat ukur sensornya di sini gitu ya, pasti kan dia harus punya yang presisinya lebih tinggi di situ ya, presisinya harus tinggi gitu ya. Ya pasti harganya akan lebih mahal ya. Sebuah sensor temperatur yang harganya 300 ribuan ya, tentu saja akan berbeda kalau dibandingkan sensor temperatur ya yang biasa dipakai di industri ya, kan biasanya harganya bisa 10 kali lipatnya gitu ya, 5 jutaan gitu ya. Jadi ya tapi memang nanti akan mempengaruhi kepada kualitas data juga gitu ya. Yang punya sensor yang baik itu akan apa namanya efek noise-nya akan berkurang di sana, karena ini akan menentukan juga pada kualitas dari estimasi dengan menggunakan least square ya. Dan kalau kita bandingkan dengan
kita uji juga dengan sinyal step di sini ya. Nah, maka yang menggunakan data sedikit noise-nya ya akan lebih baik ya dibandingkan kalau noise-nya itu besar ya, noise-nya besar. Jadi kalau kita tunjukkan di sini ya dalam MATLAB, pakai MATLAB ya. Sekarang kelihatan MATLAB-nya ya. MATLAB sekarang. Lihat, Pak. Nah, ini adalah list programnya ya, list programnya yang ada di PPT. Sampai nanti kita bandingkan. Nah, kalau kita jalankan di sini, kita jalankan. Nah, ini yang kalau ketika keluaran model itu kita bandingkan dengan data sistem sebenarnya ya, maka untuk yang oh sebentar, ini ada yang salah nih. Ini kenapa ini 0,1 harusnya. Satu variansinya yang 1%, yang pertama 1%, model yang kedua itu variansinya adalah 10%. Ya, jadi kita lihat yang atas yang 1%, yang di bawah 10% di sini. Nah, jadi yang datanya 10, noise-nya 10% ya, maka model itu ada beberapa apa namanya posisi di mana dia kurang tepat ya dalam mengestimasi data sistem di sini ya. Jadi ada error yang kelihatan jelas ya. Misalnya ini kan kelihatan jelas di sini ya. Sebaliknya kalau kita menggunakan data yang lebih baik ya, lebih baik di sini antara model dengan data itu hampir dempet ya, hampir dempet ya, hampir dempet di sini. Jadi kalau saat diuji dengan menggunakan sinyal step ya, sinyal step juga sama ya, yang yang menggunakan data noise-nya rendah di sini, ini akan lebih baik ya dibandingkan kalau noise-nya tinggi di situ. Ya. Nah, jadi least square itu akan sangat sensitif terhadap ini ya, levelnya noise di situ. Ya, levelnya noise ya. Kalau sistemnya itu adalah free noise, ya, kalau sistemnya datanya adalah free noise ya, jadi memang datanya tidak ada noise walaupun nanti dalam praktek ya nggak ada ya. Yang sistem tidak ada noise ini ya, nggak ada ya. Nih coba kalau kita ganti yang di 10% ini kita ganti dengan variansinya 0 ya, noise-nya itu 0% gitu. 0%. Apa yang terjadi dari hasil estimasinya ya? Kita lihat di sini. Ya, yang atas ini untuk yang step, yang 1%, di bawah ya noise-nya 0% di situ. Jadi antara data ya, keluaran sistem dengan keluaran model itu dempet. Jadi sistem model bisa meniru sistem itu dengan sempurna. Ya, least square bisa sempurna itu meniru karakteristik dari dinamika sistem di situ. Kalau datanya adalah free noise ya, free noise. Dan ini juga bisa kita lihat saat membandingkan ya antara data dengan keluaran model ya, dengan input random tadi yang di bawah, grafik di bawah kan ya, terlihat untuk yang baik data dengan keluaran model itu dempet ya, jadi terlihat kayak seperti satu kurva kan, satu kurva karena dia dempet ya. Kalau di sini kan ada tanda merah-merah ya, tanda merah-merah ini berbeda apa namanya, ada offset di situ dengan yang warna biru ya, merah dengan merah itu data dan biru itu yang keluaran model. Jadi ada offsetnya walaupun kecil di situ ya, jadi tetap masih ada bias itu ya, hasil kesalahan di situ ya. Jadi kalau lihat dari keluaran modelnya seperti itu. Dan jika kita lihat ya, ini kan disimpan dalam TH-ARX kan, TH-ARX 10 ya, TH-ARX 10 ya. Nah, dia berupa structure ya, structure. Jadi
Di dalam itu strukturnya itu ada menyimpan berapa polinom A sama B di situ, ya, dan ada keterangan lain di sana ya, ordernya gitu dan seterusnya di sini. Jadi hasil estimasinya itu untuk yang di parameter di A itu 0,97 dan B 0,5. Bandingkan dengan sistem sebenarnya, ya. Ini kan sistem sebenarnya nih A0 dengan B0. Ya, dia sama persis, sama persis. Baliknya kalau yang ada noise ya, ada noise di situ. Satu kan berarti ya. Nah, ini noise-nya 1%. Ya, dari hasil perhitungan ini, nah ini hasil estimasi kan 0,96 minus ya, minus 0,9692, sementara yang nilai parameter aslinya sebenarnya minus 0,97. Ada sedikit offset di sana. Ya, dan juga pada parameter B di situ ya, pada di polinom B ya, nah, aslinya 0,5 dia menghasilkan 0,4948. Jadi ada bias di situ, offset ya. Ada offsetnya di sana. Ya, jadi terlihat dia akan sangat sensitif terhadap noise di sini. Ya, sangat sensitif terhadap noise ya. Nah, nanti sebenarnya ada varian ya dari metode D-square di sini ya untuk memperbaiki hasil estimasi ya, akibat noise yang besar di situ ya. Tapi kita nggak sampai detail nantinya ya, nggak sampai ke arah sana ya. Ada seperti metode generalized D-square ya. Jadi nanti datanya difilter dulu, difilter baru kemudian diperbaiki ya kualitas ininya hasil estimasinya gitu, sehingga nanti bisa mengikuti nantinya nilai parameternya kepada hasil estimasi kepada nilai sebenarnya. Nah, itu kan kalau pakai ini ya Bapak Ibu ya, pakai toolbox-nya MATLAB nanti. Bagaimana kalau kita hitungnya manual? Ya, hitungnya manual sini. Kalau hitungnya manual, maka sebenarnya kuncinya itu ada di bagaimana kita mengisi matriks regresi kan, matriks regresi dan vektor keluaran, ya, vektor keluaran. Modelnya adalah orde 1 di jika saya tulis ya, modelnya di sini Y A 1 minus A1Y gitu. Kalau ini ditulis lagi sebagai vektor datanya dari sorry ini 1 dikali dengan ini vektor parameter A1 dan B1 ya, datanya ada datanya ini 1000 ya, 1000. Jadi kalau ini inputnya ada tukangnya itu adalah dari U1 dengan U1 dan ini tulisannya jelek ya pakai pulpen ini biasa deh sampai dengan Y1000 ketikkan katanya. Jadi kalau kita mulai dari K sama dengan 1 minus Y0 kan, ini U0 kali A1 K2 dari sini Y2 Y1 dan ini ya ya ini Y3 Y2 U2 kali A1 B1 sampai dengan ya 1000 1000
Ini waktunya beda ya, 999. Ya, ini punya juga 999. Nah, nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada data yang kita nggak punya kan? Yang kita nggak punya nih. Punya. Jadi gimana? Kita potong kan? Ketika datanya tidak available, kita potong di sini. Nah, jadi ini adalah yang kita bentuk jadi matriks regresinya. Dan ini vektor. Ya, ini theta. Theta bisa kita hitung nanti sebagai inverse ya, P transpose kali ini. P transpose kali ini. Ya. Jadi kalau balik ke MATLAB, nah, waduh, gambarnya kita balik ke MATLAB-nya. Balik ke MATLAB-nya di sini. Datanya ini inputnya U ya. Umpama kita pakai yang Y10 tadi yang noise-nya 0%. Ya, 0%. Jadi gimana kita ngisi matriks P-nya? P sama dengan, ya kan? Minus ya. Minus G, kan datanya 1 sampai 999. Ya. Betul ya. Terus yang punya dari 1 sampai 999. Ya. Nanti kalau ordernya 1 ya, kalau ordernya 2 berarti ada data keluaran 2 kolom, nanti inputnya juga 2 kolom, 4 gitu, 4 kolom. Ini isi. Oh, Y-nya lupa, sorry. Y10 tadi ya. Ya. Nah, kayak gini. Dan vektor Y-nya adalah Y10 kan. Nah, kalau tadi mulai dari 1 sampai 99 kan, ini kan one step ahead ya prediktornya. Jadi waktunya maju ya, 2 sampai dengan 1000. Ya, jadi nanti theta sama dengan inverse dari P transpose kali ya. P transpose ya. Nah, ya, yang atas adalah nilai A1 kan, dan yang bawah ini B1. Kalau kita bandingkan tadi dengan sistem sebenarnya kan, ini persis sama. Ya. Karena ini tadi menggunakan data yang free noise ya, free noise. Nah, sebaliknya kalau kita mengisi P-nya itu pakai Y yang 01 di sini. Kita ganti ya. P-nya. Terus yang keluaran Y-nya yang 01. Ya. Jadi nanti petanya ini. Ada offset kan dikit. Gitu. Jadi nanti P kali theta menjadi Y hat ya. Menjadi Y hat. Ya, cuman Y hat-nya itu mulai dari yang kedua nantinya. Y2 sampai Y1000. Ya, jadi nanti kalau mau dibandingkan Y01 yang kedua ya sampai dengan 1000 dengan Y hat-nya di sini. Nah, ini kan kelihatan nantinya beda ya antara data dengan keluaran modelnya di situ.
keluaran dari model. Nah, kalian bisa plot nantinya, bisa plot di situ. Ya. Nah, jadi intinya kalau ketika kita menggunakan D-square untuk proses identifikasi atau estimasi di sana, gitu ya, maka itu akan tergantung kepada model, ya, akan tergantung kepada model. Model itu nanti akan menentukan bagaimana isi dari matriks regresi dan vektor keluaran, kayak gitu, ya, matriks regresi dan vektor keluaran. Jadi saat nanti kita mengisi matriks regresi, ada bagian yang dipotong nantinya, terutama yang di atas, ya, bagian yang dipotong, terutama yang di atas. Kalau untuk yang order 1 ini satu baris dipotong, nggak dipakai karena kita nggak punya data Y0 dengan U0 di sini, ya, ini nggak punya datanya, ya. Kalau nanti order yang lain, order 2 biasanya nanti akan dipotong dua baris dipotong. Kita tidak menggunakan karena ada data yang tidak available di situ, ya. Jadi itu yang nanti membedakan, ya, bagaimana saat kita menggunakan least square ini untuk mengestimasi model dinamik dengan statik. Gitu. Statik kan waktu antara dikeluaran di sini dengan yang waktu di matriks regresinya sama, ya, sama dia, sama gitu. Dan yang membedakan pula pada model dinamik seperti ARX, ya, atau IR di sini, ini ada data yang lampau itu yang dipakai. Ya, ini tidak kita jumpai pada waktu saat estimasi model pada model AVR ataupun model statik, ya, model statik non linear di situ. Baik, kurang lebih itu Bapak Ibu semua, ya, untuk bagaimana kita menggunakan least square ini pada model ARX di sini. Apakah least square bisa dipakai untuk model yang lain, ya? ARMA bisa, ARX bisa, autoregresif bisa, moving average bisa, ya. Kecuali yang Armax, ya, karena Armax itu kita butuh modifikasi, ya, dari model least square-nya, ya, model least square. Jadi nanti dia bertingkat gitu, bertingkat. Jadi tidak bisa langsung untuk kita gunakan mengestimasi model Armax gitu, ya. Selebihnya sama, ya. Dan tadi, ya, kayak bentuk ini untuk model prediksi, ya, model prediksi. Oh, kemana dia tadi? Untuk model prediksi, saya Inggris di mana tadi? Nggak ada. Terus, ya. Ini, ya, ini dulu deh, ini saja. Jadi kalau perhatikan dari bentuk modal di sini, ya. Jadi nanti ini sebenarnya bisa berlaku juga untuk yang model lain, ini kan model ARX, ya. Ya, kalau kalian nanti menggunakan seperti model neural network, gitu, neural network, kita pengen mengestimasi gimana keluaran sistem itu. Untuk sistem dinamik, ya, sistem dinamik itu pasti kan dia akan kita berikan data untuk yang keluaran dan masukan lampau, ya. Jadi biasanya akan ditulis bentuknya seperti ini jadinya, ya. Oh, biasa pakai pen tablet. Ini head ya, merupakan nanti input argumennya adalah input sebelumnya, ya, dan seterusnya, dan bukan satu, ya. Ini merupakan fungsi pemetaan, ya, nanti, ya, dari input, dari keluaran dan masukan sebelumnya kita petakan untuk menghasilkan sinyal keluaran, ya. Ini kalau pakai neural network, ya,
Ya, bagaimana nanti kita menggunakan neural network untuk kita training, kita latih untuk bisa meniru sistem dengan menggunakan data jadinya. Nah, gimana caranya? Jadi kalau bentuk neural network seperti kayak gitu ya. Ini dapat keluaran ya, IEK. Gunakan keluaran sebelumnya di sini. Jadi ada feedback nantinya. Kalau inputnya gampang di sini ya. Ada UK-1, berarti terdelay 1 kali. Kalau UK-2 berarti kasih delay 2 kali. Oh sorry, di sini ya, sorry. Yang UK, terus yang terdelay sekali di sini. 2 kali berarti kasih lagi delay. Jadi input yang pada neural network ini adalah data UK-1, U sebelumnya. Di sini UK-2. UK-3 berarti tambahin lagi. Untuk yang inputnya. Nah, bagaimana untuk yang outputnya? Kita kasih aja nanti. Ini data outputnya. Memori nanti ya. Ini jadi YK-1. Kalau YK-2 berarti kasih delay lagi. Nah, seterusnya. Ya. Jadi nanti cara mentraining neural network seperti ini. Berarti di sini kalau kita tahu struktur dari model ya, dari model neural network ini, nah kita bisa tahu kan, kita butuh untuk meniru model dinamik dari sebuah sistem ini dengan menggunakan data UK dan YK di sini adalah ada empat neuron ya, empat neuron ya pada input layer ya, yaitu kita perlu untuk yang neuron pada YK-1, satu neuron untuk YK-2. Ya, datanya tetap sama kan, YK-1 dengan YK itu kan sumbernya himpunan semesta YK. Ya. Terus satu neuron untuk yang UK-1, satu neuron untuk yang UK-2. Ya, datanya sama. Jadi tinggal kita kasih feedback aja. Kasih feedback kayak gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi sama ya. Jadi konsep itu ya, bagaimana kita nanti memetakan antara dari data ya, input dan output sebelumnya untuk nanti menghasilkan keluaran model seperti itu. Nah, ini berlaku untuk yang baik yang model linear seperti ARX ataupun model tidak linear seperti neural network ya. Nanti kan Bapak Ibu akan belajar juga menggunakan neural network ini ya pada pertemuan setelah UTS. Saya rasa untuk hari ini cukup sekian ya. Ini karena harus sebentar lagi mau dikunci kantornya. Tadi mau pulang baru hujan. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, udah belajar berapa banyak sekarang? Kebanyakan nggak materinya? Banyak, Pak. Banyak. Lumayan, Pak, lumayan. Lumayan. Padahal kan yang optimasi ada satu yang belum dibahas tuh, yang constraint. Terus saya mikir lagi tuh, kompleks ya. Terus saya ajarin yang itu aja deh, bagaimana menggunakan yang toolbox methodnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal formulasikannya, tinggal masalah formulasinya aja. Ya, tidak diajarkan manual. Kalau yang manual itu yang materi sebelumnya. Cukup? Ya, tinggal latihan aja nanti. Baik, kalau nggak ada, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ini karena dikunci ya. Kita foto dulu bersama. Mohon dihidupkan videonya. Ya. Ini halaman pertama, siap. 1, 2, 3.
Oke, ke halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih. Kita nanti jumpa pada hari apa ya? Jumat, Pak. Jumat ya. Dan dari penggantinya masih ada satu lagi pertemuan pada hari Sabtu sore ya. Sabtu sore jam 4 ya gitu. Tetap sehat Bapak Ibu semua di rumah, jaga kesehatan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.